Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Ya, mungkin bangku paling depan bisa diisi dulu. Bapak Ibu yang di belakang bisa mengisi kursi-kursi yang di depan supaya makin kelihatan. Tuhan makin lihat kita, wajah kita untuk memuji Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan atas berkat-Mu, anugerah-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup kami yang terus mengalir pada hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk sore malam hari ini Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kami boleh memperingati untuk 10 hari Pekan Pentakosta. Ini adalah hari pertama Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus berikan kami semangat yang berkobar-kobar di dalam Engkau. Tuhan terus berikan kami semangat baru untuk kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu terus Engkau beri bagi kami. Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami dan kami percaya kami terus membakar roh kami untuk kami boleh hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan hari ini ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang sudah percaya hari ini kami mau berkata, amin. Shalom. Shalom. Semangat di hari yang pertama. Semangat di hari yang pertama. Amin. Ya. Berpuasa bukan berarti kita kehilangan energi ya. Berpuasa semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa anggur baru itu terus ada di dalam hidup kita. Kita mau menaikkan pujian, anggur baru tercurah di tempat ini. Haleluya. Tercurah bagi gereja.
pada hari ini sebelum kita duduk kita mau katakan Roh Kudus tercurah 3 kali, oke? Siap? Sambil tangannya dengan iman percaya kita katakan Roh Kudus tercurah. 1, 2, 3. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, pada hari ini inilah yang kita rindukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan. Kita menantikan kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan adalah perisai di dalam hidupmu. Karena Yesus berarti dalam hidup kita. Mari pada hari ini kita mempersiapkan tanah hati kita untuk boleh Tuhan masuk di dalam hati kita, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mempersiapkan diri kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kami mau berdoa Tuhan untuk hari ini, apa yang sudah kami tekuni di dalam pekerjaan kami, ini kami berikan dari hati kami Tuhan. Seberapapun persembahan yang hari ini kami beri untuk Engkau, boleh memberkati untuk sidang jemaat-Mu, memberkati gereja-Mu, menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan terlebih khusus Bapa memberkati hamba-Mu yang akan menjalankan kantong persembahan. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu, Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terutama Tuhan memberkati kami semuanya, pekerjaan kami, usaha kami yang kami tekuni hari ini. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kita. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku Ku rindu menyentuhmu.
katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya, segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau segalanya bagi kami. Kami percaya sampai hari ini hanya Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau kekuatan dan perisai di dalam hidup kami Tuhan. Hanya nama Yesus yang memberikan kami kekuatan. Hanya nama Yesus yang memberikan kami harapan. Hanya nama Yesus yang membawa kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan kekuatan kami hari ini di dalam mengikut Engkau, itu semua berasal dari Engkau Yesus. Itulah kekuatan kami memuji dan menyembah Engkau Yesus. Itulah kekuatan hidup kami, kekuatan hati kami. Kami menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Wajah-Mu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah
kami teduhkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami meneduhkan pikiran kami, supaya pikiran Kristus yang beracara dan memimpin kami semuanya. Dan kami tahu Tuhan, sore hari ini Engkau sudah ada di tempat ini secara khusus. Engkau hendak memberikan lawatan, memberikan urapan yang baru. Itulah sebabnya Tuhan, malam hari ini kami mau berkata, kami sungguh merindukan Engkau. Kami rindu untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Jiwa kami menanti Tuhan. Dan kami ingin Tuhan supaya Engkau membawa kami semuanya lebih dekat. Lebih dekat lagi, lebih dekat. Terima kasih, terima kasih. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ya Tuhan, inilah penantian kami. Kami sungguh sangat merindukan-Mu, merindukan kuat kuasa-Mu, kuat kuasa yang memberikan perubahan dalam diri kami. Ya lama para syakara malam-malam dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, yang kami pastikan di dalam Tuhan. Kemuliaan kudus yang akan meliputi kami semuanya. Kami sudah memuji, kami sudah mempermuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami mau duduk diam.
Berbicaralah kepada kami secara khusus, untuk kami boleh menangkap setiap berkat, setiap pesan yang Tuhan katakan kepada kami sore hari ini. Dan kami meyakini Tuhan, kami semua yang hadir siap untuk mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih, kami mempersiapkan hati pikiran kami, mempersiapkan telinga jasmani dan rohani kami, dengan pertolongan dari tempat yang maha tinggi Allah Roh Kudus yang menaungi. Kami bisa menangkap, mengerti, dan melakukan segenap perkataan firman itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyambutnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk. Shalom. Ya, hari ini kita memasuki Pekan Pentakosta, hari yang pertama. Ya, kita sangat berharap sampai dengan ke depan tanggal 8 Juni puncak Pentakosta kita bisa tetap hadir, karena kita tahu bahwa Roh Kudus akan melawat setiap orang percaya, tidak memakai pola, ya, tetapi memakai sesuatu yang di luar akal. Tiba-tiba Roh Kudus itu bisa hadir. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dari para murid yang dari latar belakang berbeda. Kemudian mereka adalah orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang-orang kaya, bukan orang hebat. Mereka bisa mengalami sesuatu yang dahsyat. Dan firman Tuhan memberikan sebuah catatan bahwa ketika mereka sudah mulai hidup di dalam Tuhan dan mengalami lawatan Roh Kudus, mereka mampu menggoncang dunia. Nah, hari ini saya memberikan tema melalui Roh Kudus membuat dunia tercengang. Ya, ada banyak sekali orang-orang terheran-heran. Mereka bukan hanya kagum, tetapi mereka bingung. Ya, mereka kalau sudah melihat ada orang-orang tertentu yang tadinya mereka lihat sebagai orang biasa, tetapi ketika mereka hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka tiba-tiba melihat sebuah perubahan dan mereka berkata, kok bisa ya? Nah, hari ini kita mau membuat tetangga kanan kiri kita berkata, kok bisa ya? Kenapa demikian? Karena apa? Mereka nanti akan bisa paham. Karena karya Roh Kudus yang selama ini orang-orang tidak kenal secara baik, hari ini ketika kita mempersiapkan dan mempersilahkan Roh Kudus untuk bisa diizinkan dalam hidup kita, nanti orang-orang akan melihat bahwa perbuatan Roh Kudus adalah perbuatan yang heran. Nah, kita langsung saja membuka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti akan dibacakan oleh Saudari Rosa secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu dipandu ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7 secara bergantian. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bersama-sama mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Amin.
Bapak Ibu perhatikan ayat 6, dikatakan ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Kenapa bingung? Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, dalam bahasa Yunani, ya bukan bahasa Ibrani. Ya, kata mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Makanya kalau Bapak Ibu yang mungkin punya pengalaman, ya bisa atau sudah berbahasa roh, mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini yang tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi tiba-tiba waktu Anda kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba Anda bisa nyerocos bahasa yang Anda tidak mengerti. Ya, tiba-tiba mungkin ada teman Anda yang orang Tionghoa bisa berkata, "Loh, kamu ini kan orang Jawa. Kamu nggak pernah sekolah Tionghoa. Kok bisa bahasa Mandarin?" Nah, biasanya yang berbahasa roh seperti itu kemudian mereka berkata, "Aku nggak ngerti, aku juga nggak tahu, tiba-tiba mulutku nyerocos." Kira-kira begitu. Ya termasuk saya, beberapa kali saya dalam pelayanan, ya yang saya layani adalah orang-orang non-Kristen, kemudian orang ini sedang mengalami susah atau kesulitan untuk mati. Ya orang ini usianya kurang lebih waktu saya layani sudah 103 tahun, nggak mati-mati. Ternyata waktu saya berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada saya bahwa orang ini pernah terikat dengan ilmu. Ya, ilmu yang artinya ilmu kedikjayaan untuk orang yang bersangkutan. Nah, ternyata orang ini enggak mati-mati, gurunya atau para sesepuh yang pernah ngisi ilmu ini sudah mati. Sehingga karena ilmunya tidak dicabut, orang ini tidak bisa mati. Nah, waktu saya mulai melayani, saya tanya kepada anaknya yang waktu itu anak paling kecil. Ya, anak yang paling kecil waktu itu usianya sudah 73 tahun. Saya tanya kepada si bapak yang usianya 73 tahun, "Mbah, jenengan kepingine ibune jenengan kepripun?" Saya tanya begitu. Si mbah yang usia 73 tahun ini menjawab, "Ya kalau bisa Pak, cepat mati saja." Memang secara fisik kasihan karena apa? Orang ini sudah melungker, sudah tinggal tulang sama kulit, sudah wah kasihan sekali. Nah kemudian saya mulai mau berdoa. Nah waktu saya mulai mau berdoa, saya kan harus masuk kamar. Begitu saya masuk kamar, di dalam kamar yang ruangannya mungkin hanya 2,5 kali 3 meter, bau menyengat. Ternyata yang terjadi apa? Orang ini punggungnya ini sudah berlubang karena saking lamanya tidur. Nah saya mau masuk begitu, kan dengan bau yang tidak sedap itu kan saya cukup terganggu. Saya keluar lagi, saya berdoa di luar. Tuhan beri aku kemampuan, beri aku hikmat supaya aku bisa mendoakan orang ini. Nah Roh Kudus hanya memberikan satu jawaban begini, kamu ambil air, kemudian tumpangkan air itu dengan tanganmu di atas pundaknya. Saya ikuti. Ketika saya tumpangkan tangan, plek, tiba-tiba bau menyengat itu hilang. Kemudian saya mulai leluasa berdoa. Nah saya ini kan orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Tetapi ketika saya mulai tumpang tangan, tiba-tiba saya nyerocos bahasa Arab. Ya sekarang saya nggak bisa ngikuti, nggak bisa melafalkan kembali karena apa? Itu karya Roh Kudus yang memang sesaat. Nah si mbah yang usia 73 tahun itu sampai melongo, ya kalau orang Jawa bilang itu ndelongop, sampai ngeliat loh, Cina kok iso ngomong Arab, kira-kira seperti itu mungkin dalam batinnya dia. Kemudian saya tetap nyerocos. Nah waktu saya sudah mulai berhenti dalam berbahasa Arab itu, disitulah saya mendapatkan hikmat. Ternyata apa? Orang ini seperti tadi saya katakan pernah ngilmu. Nah kemudian caranya bagaimana untuk bisa supaya ilmu ini lepas? Roh Kudus itu hanya memberikan sebuah perintah.
ambil garam untuk supaya dimasukkan ke dalam air urapan. Saya ikuti saja sesuai dengan petunjuk hikmat dari Roh Kudus. Saya oles-oles mata si orang ini yang tadinya itu dalam keadaan sakit itu melotot begini, waktu kena olesan air garam tiba-tiba matanya gini, tap, 3 hari kemudian saya dikabari sama yang membawa saya, ya tim doa yang ada di Cilacap waktu itu. Orang ini berkata, Pak, puji Tuhan, Mbah buyutnya sudah meninggal. Nah, ini adalah salah satu contoh bukti bahwa kalau Roh Kudus itu turun atas kehidupan seseorang, maka sesuatu yang kita anggap itu nonsens, kita anggap itu sesuatu yang tidak mungkin, mustahil, itu bisa terjadi. Nah, saya ini termasuk orang yang dahulu, ya sebelum saya bertobat, saya bukan dari gereja karismatik, saya bukan dari aliran Pentakosta, saya dari gereja alirannya Protestan. Ya, orang-orang Protestan di sini kan hanya tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam perkataan firman, termasuk salah satunya karya Roh Kudus. Secara doktrin mereka sama, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, doktrinnya sama. Tetapi karena mereka menganggap bahwa Roh Kudus itu sakral, mereka tidak berani memakai karunia-karunia Roh Kudus untuk pelayanan. Sehingga apa yang mereka lakukan? Ya hanya dengan pengetahuan. Nah, saya ini termasuk orang yang dahulu tidak pernah percaya bahwa bahasa roh itu ada. Ya, saya mulai masuk atau mulai mengenal gereja yang alirannya Pentakosta itu sekitar tahun 90-an. Yang ngajak hari itu istri saya ke gereja GBT. Saya waktu datang pertama kali di tahun 90-an, waktu itu saya baru menikah sekitar 2 tahun. Kemudian saya mulai melihat gereja kok rame, ya musiknya keras, kemudian puji-pujiannya semua pakai tepuk tangan, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Nah, karena saya orang awam, saya orang baru, saya di dalam gereja cuma begini. Nonton yang nyanyi, nonton WL-nya, nonton singernya, nonton pemain musiknya sambil toleh. Ya, hari itu saya berpikiran lagune enak malah nangis, lagune sedih malah tepuk tangan. Gereja apa? Kira-kira saya seperti itu waktu itu. Saya bertahun-tahun tidak pernah bisa tepuk tangan di dalam gereja itu. Apalagi kalau melihat ada seorang yang kemudian mendengar suara firman, kemudian berteriak dengan keras, amin, amin. Dalam hati saya, uraan, neng gereja gembor-gembor, pikiran saya seperti itu. Kemudian lagi saya melihat kalau dalam gereja Pentakosta karismatik kan biasa ada orang angkat tangan. Oh, semua. Saya batin, action. Jadi termasuk istri saya kalau waktu itu sedang memuji Tuhan sambil gini, ku nanti, kok sambil berbes pilih, tak senggol, ku nangisi sopo. Itu saya melakukan. Saya dulu nggak ngerti kalau itu adalah karya Roh Kudus. Nah, sampai titik tertentu ketika tahun 99 saya ditangkap Tuhan, itu bukan di dalam gereja, ya di rumah saya sendiri, tiba-tiba saya berbahasa roh. Saya waktu mulai berbahasa roh itu mulut saya ini kan saya coba dekat, tetap. Detik itu saya mikir, loh kok iso ya, kok bisa ya. Tapi kan tidak semua orang bisa ngalami itu. Makanya malam hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana dunia itu bisa tercengang, bagaimana orang-orang di sekitar kita pada akhirnya bisa percaya bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada. Sekali lagi saya akan baca, Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta. Ya, Pentakosta di sini kan hari yang ke-50. Makanya Yesus naik ke surga di hari yang ke-40, sesudah hari yang ke-40 menuju hari ke-50 itu disebut Pentakosta.
Nah, Pentakosta itu dimulai zaman kapan? Zaman Musa. Ya, Pentakosta ini kan berbicara tentang masa penuaian. Nah, hari itu orang-orang Israel ya, sesudah Yesus terangkat ke surga, sesaat pada waktu Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu belum turun, orang-orang saat itu yang memimpin siapa? Petrus. Makanya ayat ini nanti ada penjelasannya. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Makanya malam hari ini saya sangat bersyukur Bapak Ibu cukup antusias untuk mau datang ya di satu tempat ya di sini nih. Untuk apa? Bisa mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Makanya amat sangat penting sekali kita harus mau kumpul. Yang setuju katakan amin. Ya, firman ini jelas berkata semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika lagi kumpul apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saya membayangkan peristiwa ayat 2 ini mungkin kalau Bapak Ibu sebagai orang Jawa berkata koyo angin lisus. Anda tahu angin lisus? Angin lisus itu angin puting beliung. Kalau dalam bahasa Inggris memakai, Ibu bisa bayangkan kalau twister atau angin puting beliung ya mulai menghampiri satu tempat, suasana itu pasti kacau. Dan suaranya seperti apa? Ya kira-kira suaranya seperti ini. Tapi kenceng. Ya kalau dihitung secara ukuran desibel kira-kira berapa? Mungkin bisa lebih dari 110 dB. Ya kalau kereta api itu kalau lewat itu kalau dites secara ukuran dB itu sekitar 115. Suara pesawat terbang itu kalau dites kira-kira sekitar 127 dB. Kita manusia bicara ini ukuran dB-nya kira-kira sekitar 90 sampai 95. Jadi waktu Anda berteriak, "Wey!" itu 95. Kalau pakai pengeras suara begini ini rata-rata paling cuma 103. 105 itu sudah cukup kencang. Kayak tadi musik kita waktu bunyi itu kalau dites itu mungkin kurang lebih 103 105. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dalam peristiwa ayat 2 peristiwa angin, suatu bunyi yang seperti angin yang keras itu membuat mereka bingung. Dan ketika dalam kebingungan ayat 3 berkata tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Jadi kalau kita membayangkan ini mungkin itu memang bukan lidah api yang secara real, tidak. Tetapi karena suasana angin yang sedemikian keras ya, yang tadi saya sebut angin puting beliung atau twister, itu kan nyambernya itu nggak karu-karuan. Tempat itu pasti porak-poranda. Nah, peristiwa ini terjadinya di mana? Di sekitar loteng Yerusalem. Jadi tidak di lotengnya Yerusalem tapi di sekitarnya. Nah, ketika itu terjadi firman Tuhan berkata maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Makanya lihat saudara kalau ada di gereja di tempat ini satu contoh seperti kemarin hari Rabu. Ya kita yang hadir cuma sekitar berapa? Mungkin sekitar 20 atau 25 orang. Begitu kita mulai merasakan ada lawatan Roh Kudus, kita nyanyi itu biasa. Tapi suasana hingar-bingar itu sudah mulai kita rasakan kayak ada sesuatu yang mencekam, ada sesuatu yang kita nggak paham tapi membuat kita tuh gembreget gitu loh. Dan biasanya ya ini biasanya dada Anda tuh mulai bergelora. Itu biasanya seperti itu. Nah, ayat ini berkata maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, bahasa-bahasa lain salah satunya ya karena hari itu ada orang-orang Yunani. Mereka berkata, "Loh, kok bisa berbahasa Yunani?" Tapi kan kalau bahasa-bahasa yang kita lafalkan dalam bahasa roh yang kita dengar, kita nggak ngerti.
Itu perkataannya apa? Makanya di dalam surat 1 Korintus 12 diberi sebuah penjelasan. Ada bermacam-macam karunia, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus, Roh yang sama. Ada karunia bernubuat, ada karunia iman, ada karunia membedakan roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan Anda bisa punya karunia menafsirkan bahasa roh. Katakan amin. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menafsirkan. Ya, kata menafsirkan bukan berarti mempunyai pengertian bisa mengartikan. Itu beda. Mengartikan dengan menafsirkan beda. Makanya kan ada misalkan contoh 1000 tafsir mimpi. Ya, tafsir itu kan kira-kira. Tapi bukan 1000 arti mimpi, bukan itu. Sama di dalam kita nanti mempunyai karunia menafsirkan bahasa roh. Ketika Anda sedang berbahasa roh, kemudian Anda berdoa, Tuhan, aku kepingin ngerti orang itu lagi ngomong apa. Tetapi biasanya pada umumnya, ya ini pada umumnya, bahasa roh itu lebih kepada yang pertama pengagungan, kemudian pujian, kemudian yang ketiga itu nubuat. Itu biasanya seperti ini. Makanya kalau Anda berbahasa roh kemudian ada yang menafsirkan, nanti kata-kata itu misalkan muncul begini. Ini contoh. Seseorang ngomong nih, nanti yang bisa menafsirkan ngomong, maka Allah berkata, Allah bernubuat, Allah menyampaikan pesan, ingat, misalkan contoh seperti itu. Nah, kata-kata itu adalah kata menafsirkan yang isinya kurang lebih seperti itu. Makanya seperti Pak Bekti itu amat sangat percaya bahwa tanda orang penuh dengan Roh Kudus ya bukan salah satunya, tapi Pak Bekti berkata satu-satunya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang itu pasti berbahasa roh. Tapi ini kan masih polemik. Tapi Pak Bekti sebagai guru, ya sebagai pemimpin dari gereja GBT Kristus Alpha Omega, kita yang ada di bawahnya ya sepakat bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus seperti yang ditulis dalam ayat 4, mereka berbahasa roh. Tetapi dalam surat 1 Korintus pasal 12 itu dijelaskan ada 9 karunia Roh Kudus. Dalam surat Roma pasal 5 atau pasal yang ke-12 saya lupa itu adalah karunia melayani. Ya jadi beda. Karunia Roh Kudus dengan karunia melayani itu berbeda. Agak sedikit mirip. Ya nanti kapan-kapan nanti kita jelaskan. Kemudian ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam ayat 6 dan ayat 7, orang-orang mulai tercengang hanya karena satu, apa itu? Adanya bahasa baru. Tapi besok akan kita bahas ya mulai dari pasal 1, pasal 2 sampai pasal berikutnya. Karena sebuah karya Roh Kudus ada kedahsyatan yang lebih hebat lagi selain berbahasa roh. Contohnya apa? Orang yang dahulu takut, ya seperti Petrus itu dulu penakut, tiba-tiba menjadi pemberani. Petrus dahulu bukan orang yang pandai bicara. Tiba-tiba dia bisa khotbah macam-macam. Termasuk para murid yang lain. Mereka tiba-tiba bisa menjadi tampil berbeda dengan yang sewaktu mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Makanya hari ini saya berani pastikan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bersungguh hati kepingin, ya, Anda bilang kepada Tuhan, Tuhan aku kepingin sekali. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu.
Ya tetapi kita perlu ketahui secara baik, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, itu bukan untuk sebuah kebanggaan bahwa ini loh, aku ini sekarang sudah dekat dengan Tuhan, bukan itu. Kenapa? Karena orang yang penuh Roh Kudus itu sebagai perlengkapan. Firman Tuhan dalam surat Filipi dikatakan itu sebagai tanda meterai. Nah, orang yang nanti penuh dengan Roh Kudus mampu dan bisa melakukan yang dahulu Anda tidak bisa lakukan. Contoh. Saya dahulu kalau untuk bicara di depan publik begini saya nggak berani. Jadi kalau ada pertemuan atau sesuatu hal yang sifatnya rame-rame, saya selalu bilang kepada istri saya, lian sing ngomong kue wae. Ya banyak ya pria-pria biasanya begitu kan, suruh doa, nyonyai sing kon doa. Amin nggak ibu-ibu? Banyak yang seperti itu. Pria disuruh berdoa biasanya apa? Kowe wae. Loh kowe kepala keluarga, ora nek kowe suarane luwih apik, kowe luwih kendel ini dan lain sebagainya. Tapi coba nanti ketika kita sudah penuh dengan Roh Kudus, biasanya apa tiba-tiba kita berani tampil. Nah, saya ngalami itu Bapak Ibu. Ketika saya mulai mengalami penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba berani khotbah. Tiba-tiba berani berdoa, tiba-tiba berani ngomong di hadapan publik. Semuanya muncul tiba-tiba, termasuk apa? Dahulu saya ini orang yang takut kalau ngelihat orang mati. Wongkong saya mati di rumah saya di Cilacap, jenazahnya itu di ruang tamu Bapak Ibu. Cuma ditutupi dengan korden gitu. Bukan korden lah, jarit, ditutupi jarit. Jadi mayat ada di dalam jarit itu batasan, di sini semuanya tamu. Saya waktu itu masih di Purwokerto sekitar tahun 85, kemudian mendengar bahwa engkong saya meninggal, saya pulang ke Cilacap. Sampai di Cilacap kira-kira jam 11 siang, jenazah itu sudah ditutupi jarit itu, korden gitu. Saya suruh masuk itu loh, wis kono engkong didelok kono. Saya bilangnya kepada mama saya, kepada papa saya gimana? Terke mlebu yo. Bapak Ibu bisa bayangkan, di luar ini banyak tamu. Penakutnya minta ampun. Ngelihat fotonya engkong hitam putih begitu di dalam kamar, ukurannya kira-kira mungkin sekitar berapa? 50 kali 70 cm. Saya suruh masuk kamar yang ada foto itu nggak berani. Kenapa? Karena perasaan saya kesini matanya kok ikut, kesini kok ikut, merinding, tidak berani. Tapi sejak saya mengalami Roh Kudus, saya di kamar mayat sendirian berani. Melihat tempat-tempat yang artinya ngeri-ngeri begitu, berani. Dan pernah suatu hari ini, waktu zaman masa pacaran ini sebetulnya cerita yang amat sangat memalukan. Saya masih pacaran dengan istri waktu itu masih calon dokter, kemudian suatu hari dia sudah koas, dokter muda, malam-malam jam 11 malam, tiba-tiba ditelepon dari pihak Rumah Sakit Karyadi, supaya istri saya harus pergi ke kamar mayat Karyadi. Nah, saya waktu itu kan masih pacaran, saya ngomong sama istri saya, Lian kowe menyang di Karyadi, tak terke, kayak pahlawan gitu, tak terke. Sampai di Rumah Sakit Karyadi, saya tidak tahu kalau di belakang Rumah Sakit Karyadi itu ternyata adalah kuburan bergota. Kami lewat belakang, lewat kamar mayat yang bagian belakang. Kemudian istri saya masuk ke dalam kamar mayat. Saya ditanya, kowe meh melu mlebu apa ning kene wae? Saya bilang, aku ning teras kene wae, tak enteni gitu. Sendirian jam 11 hampir setengah 12 malam. Lampunya tuh lampu teras itu cuma 10 watt ya, remang-remang begitu. Kemudian saya duduk sendiri, saya waktu itu masih pegang rokok, tak kendel-kendel, saya mulai celingak. Kemudian saya mulai perhatikan, loh, patok, loh, kuburan. Saya begitu melihat kuburan, saya cepat-cepat masuk ke ruang mayat. Begitu masuk ke ruang mayat, saya melihat di situ ada lorong, ada penjaga kamar mayat. Saya samperin.
Mas, tadi ngeliat nggak ada mahasiswa kedokteran yang masuk sini? Oh ada Pak, di situ. Nah penjaga kamar mayat kan Anda tahu sendiri kan wajahnya pucat pasi begitu, terus tanpa senyum cuma ndelok ingin itu, wah hati itu teratap begitu. Kemudian saya masuk mulai kamar mayat. Begitu saya mulai masuk kamar mayat, saya mulai agak teriak-teriak gini, Lian, kowe nang ndi? Lian. Lah Anda tahu kan kamar mayat Karyadi itu seperti apa, itu ada semen yang dibungkus pakai keramik warnanya putih-putih jejer, dan ternyata mahasiswa kedokteran itu ada di sana. Saya samperi. Pada waktu saya samperin ke sana, mahasiswa ini sedang meneliti mayat yang habis ketelindestrak. Bapak Ibu tahu ketelindestrak? Saya perhatikan begini, tidur begini normal. Enggak sampai 1 menit, para mahasiswa itu balik ke badan mayatnya yang tadinya begini. Jrik. Nah pas saya di belakang, ternyata Bapak Ibu, kepalanya itu kayak semangka yang sininya dibelah gitu loh. Matanya di belakang Bapak Ibu. Sejak hari itu saya yang tadinya kayak kendel-kendel, kalau dia pergi ke mana kamar mayat saya bilang, kowe mangkato dewi, aku rawani. Memalukan. Wong lanang jembete minta ampun, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang sudah saya mengalami Roh Kudus gimana? Ke kamar mayat berani. Dahulu, waduh, ojo ngasih dah kira-kira. Banyak cerita yang memalukan seputar ini berkaitan dengan istri saya yang dokter. Nah sekarang kita akan bahas. Ya. Nah hari ini saya memberikan tujuan menjadi pribadi yang diperbarui karena rela dilawat oleh Roh Kudus. Ya saya sangat berharapan supaya Bapak Ibu malam hari ini benar-benar rela. Ya jangan nanti Anda berpikir, aku durung siap. Wah aku ojo sik, jangan. Karena apa? Ada banyak sekali orang-orang yang saya perhatikan ya Bapak Ibu. Ketika mau saya tumpang tangani malah melayu. Ya malam ini jangan sampai ada yang ketika mau dilawat oleh Roh Kudus terus alasannya aku tak nguyuh se ojo ya, jangan ya Bapak Ibu, amin. Amin Bapak Ibu. Nah ya, nanti kita buktikan, kita lihat. Nah kita akan eksposisi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 26. Ya bagaimana agar kita yang mengalami Roh Kudus membuat dunia itu tercengang. Yang pertama Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam ayat 1 dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 1 ayat 14. Dikatakan supaya apa? Berkumpul dan bertekun dalam doa. Tolong, poin 1 dulu. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengalami sesuatu lawatan dari Roh Kudus, syarat yang paling utama adalah kumpul, bertekun dalam doa. Saya tuliskan, para murid mengingat dan menghargai, serta melakukan yang Yesus pesankan sebelum dia terangkat ke surga. Itulah sebabnya para murid mengalami pembaharuan dan kedahsyatan dalam kehidupan mereka. Ya kenapa saya tuliskan dan saya katakan seperti ini? Ada banyak orang Bapak Ibu ingat tentang pesannya Tuhan. Ada banyak orang mungkin sudah menghargai pesan Tuhan, tapi belum tentu mereka mau melakukan. Makanya saya tuliskan para murid mengingat. Para murid itu menghargai, kemudian mereka melakukan. Apa yang Tuhan pesankan? Yesus sebelum terangkat ke surga dia memberikan pesan, jangan meninggalkan Yerusalem. Ya kemarin sudah saya jelaskan. Nantikan janji yang datang daripada Bapa di surga. Nah benar yang mereka lakukan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah kita yang kumpul hari ini sudah memenuhi syarat yang utama. Sehingga apa? Saya berani pastikan Anda bisa mengalami Roh Kudus. Kenapa kita mau kumpul?
Kemudian dalam pasal 1 ayat 14. Ya, saya akan bacakan mulai dari ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Perhatikan ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi ada dua syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah kumpul, kemudian bertekun dengan sehati dalam doa. Kalau menurut Bapak Ibu, peristiwa lawatan Pentakosta itu dengan diangkatnya Yesus ke surga itu berapa lama? Tadi kan sudah saya jelaskan. Yesus 40 hari berkeliling. Pentakosta terjadi lawatan Roh Kudus, disebut Pentakosta itu kan hari yang ke-50. Jadi mereka tuh kumpul, kemudian bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama itu kapan? Menurut Bapak Ibu kapan? Ibu Ida? Kapan? 10 hari sesudah Yesus terangkat. Jadi bicara tentang pekan Pentakosta yang diceritakan dalam Alkitab itu adalah hari ke-10 itu yang disebut dengan puncak. Nah, yang paling sulit dalam seseorang untuk bisa mengalami lawatan Roh Kudus kapan? Masa penantian selama 10 hari. Makanya lihat, ada banyak dari antara kita. Hari pertama datang, harapannya apa? Aku dilawat. Enggak dilawat. Hari kedua datang, enggak dilawat juga. Hari ketiga datang, enggak dilawat. Hari kelima datang, enggak dilawat. Hari ke-6 males. Akibatnya apa? Lawatan Tuhan itu tiba-tiba bisa berhenti. Makanya kalau kita merujuk dari ayat 14 dikatakan mereka semua bertekun. Kata bertekun kalau dalam bahasa Inggris memakai kata continue. Jadi artinya apa? Mereka semua continue. Continue itu berkesinambungan. Continue itu tidak ada putusnya. Mereka berkesinambungan dengan sehati dalam doa bersama-sama. Memang kita tidak pernah tahu kapan Roh Kudus itu bisa melawat seseorang. Tetapi dengan adanya kita mau kumpul, dengan kita mau bersama-sama continue, berkesinambungan terus-menerus, Tuhan itu melihat apa yang sedang menjadi kerinduan kita. Lah terus Pak, kalau orang yang sedang tidak mau berkumpul gimana? Ya, saya membaca secara tafsir. Orang berkumpul itu merupakan satu bukti orang itu memiliki kerendahan hati. Lah bagi yang tidak mau berkumpul kenapa? Ya mereka merasa bahwa aku lebih eksklusif. Aku lebih baik secara rohani dari orang-orang yang ada yang sering datang ke gereja. Dan biasanya orang itu merasa paling hebat. Makanya lihat, orang paling sulit untuk diajak berdoa kenapa? Merasa bahwa aku bisa ngatasi masalah. Aku nggak perlu orang lain. Nah, peristiwa kenapa mereka semua hari itu mau kumpul? Karena hari itu para murid itu hopeless, kehilangan pengharapan. Yesus yang sedang dibanggakan, Yesus yang sedang diinginkan, tiba-tiba mati
Tiba-tiba tiba-tiba Yesus itu menghilang, naik ke surga. Orang mulai mempertanyakan, terus aku gimana ini? Nah, karena mereka butuh yang namanya kekuatan, akhirnya mereka mau kumpul. Makanya saya sering sampaikan, orang kumpul itu diidentikan seperti sekumpulan lidi. Satu lidi cukup baik, 2 lidi cukup baik. Tapi kalau cuma 1-2 batang lidi itu pasti mudah patah. Tapi coba 100 lidi diikat jadi satu, kumpulkan, diikat. Lidi yang tadinya mudah patah, tiba-tiba lidi itu menjadi tough, ulet. Makanya lihat, orang yang jarang kumpul biasanya mudah frustasi. Orang yang jarang mau kumpul biasanya apa? Mengungkapkan isi hatinya. Untuk apa? Untuk kepuasan pribadi. Makanya dalam kitab Amsal kan dikatakan seperti itu. Orang bebal adalah orang yang mengungkapkan isi hatinya, tetapi tidak mau dengar nasihat. Para murid hari itu kumpul. Kenapa? Mereka butuh kekuatan. Dan kalau Bapak Ibu pelajari, kumpulnya mereka enggak tanggung-tanggung. Ya, secara yang tercatat ya di atas tulisan ini adalah apa? Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon, Yudas bin Yakobus. Kemudian ada perempuan-perempuan. Dan Bapak Ibu tahu, mereka melakukan itu setiap hari. Setiap hari itu bukan setiap sore loh Bapak Ibu. Mulai dari pagi-pagi mereka itu sudah kumpul. Anda mungkin tanya Pak, kumpul kan di loteng Yerusalem Pak. Kan loteng Yerusalem kan besar, yo enak wae. Kami yang pernah pergi ke Yerusalem di Israel, loteng Yerusalem itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Mungkin kalau diukur seukurannya berapa gitu, paling ya hanya sekitar ya 6 kali 6, bentuknya agak kayak model segi 8. Dulu waktu kita pergi ke situ, kita naik ke Yerusalem, ke loteng Yerusalem, sek-sekan. Masih ingat ya sih? Sek-sekan, naik itu setengah mati. Dan kebetulan hari itu di bulan Mei, memang pas pekan Pentakosta juga. Di situ banyak yang berdoa. Kita waktu datang ke sana, merasakan doa di sana, rasanya itu memang sangat dahsyat. Makanya Anda yang kapan-kapan mungkin punya kesempatan bisa pergi ke Israel, pergilah. Kenapa? Anda bisa napak tilas, Anda bisa merasakan, dahsyatnya luar biasa. Ya, jadi efek dari seorang yang mau berkumpul di hadapan Tuhan itu seperti apa? Kamu berharga. Di hadapan Tuhan, kamu perlu aku. Di hadapan Tuhan, engkau perlu karunia. Nah, tadi dalam pasal 2 Bapak Ibu bisa lihat, orang yang ikut kumpul bersama, mereka mengalami semua lawatan itu. Makanya mari malam hari ini kita tanamkan ini dulu dalam pikiran kita. Kalau mungkin hari ini Anda belum dilawat, Anda harus yakin besok Anda bisa dilawat. Besok mungkin masih belum juga dilawat, hari ketiga dan seterusnya. Nah, yang paling hebat dari seorang yang mengalami penuh Roh Kudus apa? Apakah karena hanya bisa berbahasa roh? Tidak. Yang paling hebat seorang penuh Roh Kudus biasanya apa? Mengalami yang namanya perubahan karakter. Karakternya pasti beda.
Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 16 berkata, kalau roh penghibur itu datang, maka dia akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Loh, perkataannya seperti itu, memimpin dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau dulu hidup kita abu-abu, dahulu kita menganggap, oh biasa-biasa. Begitu mengalami Roh Kudus, Anda mau berbuat sedikit kesalahan, hatimu itu pasti sudah tidak enak. Pasti itu. Kenapa? Roh Kudus itu akan memberikan sebuah rasa dalam batinmu. Jadi begitu Anda salah, sudah perkataan dalam batin itu terus ngomong. Wah, rasanya tidak karu-karuan. Yang pada akhirnya mau tidak mau, Anda pasti akan bertobat. Ya, jadi ini syarat pertama, berkumpul dan bertekun dalam doa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dalam ayat yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 26, saya baca itu ya. Kesimpulannya, orang yang bisa membuat dunia tercengang, bisa mengalami Roh Kudus, orang itu adalah orang yang rela untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Apa saudara? Rela untuk menjadi alatnya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, Anda rela enggak jadi alat kemuliaannya Tuhan? Coba angkat tangan yang rela. 75% yang rela. Yang 25 tidak rela. Loh, ini firman Tuhan. Tuhan yang tanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Tolong tampilkan ayatnya. Nanti Bapak Ibu belajar lagi di rumah ayat 15 sampai ayat 26. Kalau Bapak Ibu perhatikan cerita ini nyeleneh. Kenapa nyeleneh? Di tengah-tengah cerita ada yang namanya lawatan Roh Kudus. Tiba-tiba timbul cerita yang di luar itu. Perhatikan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu Petrus berkata, tolong ditampilkan besar aja. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan itu. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu coba bayangkan mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 itu cerita tentang orang penuh dengan Roh Kudus. Tapi tiba-tiba muncul cerita dalam ayat 15 sampai dengan ayat 26. Ngapain Petrus cerita ini? Nah, yang Bapak Ibu perlu ketahui, dalam cerita ini kenapa dimasukkan atau disisipkan untuk seseorang itu mengalami Roh Kudus? Peristiwanya itu seperti halnya Kain yang dibunuh Habil, kemudian ada pengganti dari Habil. Penggantinya namanya siapa, Pak? Saya lupa. Enos, betul ya? Enos. Pengganti Habil kan Enos, betul ya?
Kelihatannya Enos, saya agak lupa. Apa arti kata Enos? Pengganti. Jadi Anda perlu ketahui, dalam cerita ini Yudas adalah orang yang sudah terpanggil, tapi melenceng. Akhirnya Yudas mati bunuh diri. Nah, sewaktu dia sudah mati bunuh diri, Tuhan itu perlu kepanjangan tangan lain sebagai pengganti. Kemudian muncullah ayat 23 sampai 26, tolong tampilkan, perhatikan. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barnabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sama hari ini Bapak Ibu, gereja itu perlu Anda. Makanya hal yang kedua ini penting. Relakah kita untuk bisa menjadi alatnya? Kenapa perlu sebuah kerelaan? Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dalam hal ini ada dua orang yang terpilih. Yusuf disebut Barsabas, yang juga bernama Justus. Kemudian orang kedua adalah Matias. Dan Bapak Ibu perhatikan ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Jadi kalau Tuhan tahu hati semua orang, pertanyaannya, rela enggak? Ada banyak orang tidak rela, meskipun tahu yang ngajak itu adalah yang punya surga, yang ngajak itu yang punya bumi, tapi mereka enggak mau. Kenapa enggak mau? Ada orang berkata begini, "Tuhan, aku mau, tapi aku belum siap." Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, "Tuhan, aku siap, tapi aku belum mau." Siap dipakai, tapi detik ini dia belum mau. Kenapa belum mau? Aku masih punya keluarga, aku masih belum bisa meninggalkan pekerjaan, aku masih begini, dan begini. Tapi kalau saya tanya kepada Anda mau diberkati Tuhan? Anda rela untuk dipakai Tuhan? Jadi waktu kita mengatakan rela, disitulah sebetulnya Tuhan itu sedang mempersiapkan berkat. Untuk siapa? Pertama, untuk Anda yang mau. Kedua, untuk siapa? Untuk anak cucumu. Makanya firman Tuhan berkata, hidup orang benar, anak cucunya tidak meminta-minta. Loh, kita ini sedang mempersiapkan generasi kita loh Bapak Ibu. Makanya kalau ayat ini disisipkan di dalam cerita tentang lawatan Roh Kudus, kenapa? Tuhan itu memberikan peluang. Mereka berdoanya jelas, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Tuhan tahu hatimu. Anda yang sedang siap atau Anda yang sedang tidak siap.
Makanya tadi saya bertanya, Anda rela enggak? Begitu Anda yang sedang tidak siap, tapi Anda berkata rela, Roh Kudus itu bisa lakukan dengan cara yang ajaib. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena Tuhan sedang mau mengguncang. Dan hari ini Bapak Ibu, sekali lagi waktu Tuhan itu tidak lama. Tidak lama, pasti Tuhan datang. Anda mungkin akan mempertanyakan, mungkin Anda akan meragukan. Saya beri contoh ya Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan fiksi. Anda pernah nonton film Terminator? Pernah ya? Film Terminator pertama itu dibuat tahun berapa? Sekitar tahun 83. Kemudian ada sequelnya. Anda percaya tidak percaya? Film Terminator yang terjadi sudah kira-kira 40 atau 45 tahun yang lalu. Hari ini loh sudah semua terpenuhi. Anda tahu film Flash Gordon? Komik Flash Gordon tahu? Mungkin Pak David tahu ya, Flash Gordon. Komik itu diciptakan oleh orang Amerika itu tahun 1905 atau 1903. Zaman itu waktu masih zaman primitif. Kemudian ada filmnya sekitar tahun 45 atau 50-an, itu film Flash Gordon. Zaman waktu itu laser itu belum ketemu. Tapi filmnya sudah ada. Cerita fiksinya sudah ada. Apalagi kalau Anda nonton film Mission Impossible, semua cerita di dalam film Mission Impossible yang sudah bergulir kira-kira 35 tahun yang lalu sampai hari ini, itu semuanya terpenuhi. Itu kita bicara film. Alkitab ini sudah mencatat semuanya. Nah, dalam film Terminator itu diceritakan bahwa nanti dunia itu hancur karena nuklir. Anda nanti boleh lihat lagi film-filmnya di YouTube kan banyak. Hari ini Bapak Ibu, orang-orang kaya di Amerika itu sudah bikin bunker, tempat perlindungan anti nuklir. Menghabiskan dana kuadra-triliun. Bukan lagi triliun, kuadra, berlipat. Untuk apa? Menghadapi perang nuklir. Nah kita hari ini sebagai orang-orang yang mungkin ya boleh disebut zaman modern, orang-orang modern. Tapi kita di Indonesia kan ketinggalan. Kenapa? Karena di Indonesia masih sibuk dengan yang namanya mabuk agama. Di luar sana, Korea Utara, nuklirnya sudah ribuan nuklir. Irak, Iran, Korea Selatan, India, Pakistan, Amerika, Rusia, itu sudah punya nuklir semua. Pengharapan kita cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mampu menolong kita dalam masa sulit? Roh Kudus. Makanya hal yang kedua ini, yuklah kita bersama-sama relakan hidupmu. Jangan Anda berpikir bahwa gampang, tidak mudah. Kita tutup Alkitab kita akan naikkan pujian dan kita minta Allah Roh Kudus berkarya dan bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami malam hari ini sungguh diingatkan oleh Tuhan. Syarat yang Tuhan sudah inginkan dalam diri kami untuk berkumpul, untuk bertekun di dalam doa yang kami adakan sepanjang 10 hari di tempat ini Tuhan. Kami perlu kuasa, kami perlu urapan. Kami perlu kedahsyatan yang daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami sungguh belajar untuk merelakan hidup kami. Untuk menjadi alat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan, ketika kami merelakan hidup kami, maka kami akan dicukupkan, kami akan dipuaskan. Orang-orang yang mengenal kami, orang-orang yang melihat kami, mereka akan tercengang. Seperti halnya Tuhan waktu itu, pada waktu pertama kali Roh Kudus melawat para murid, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, mereka tercengang-cengang. Mereka heran melihat orang-orang dari Galilea mempunyai bahasa-bahasa yang lain. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita berkata, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Ya Tuhan, kami perlu curahan dari tempat yang maha tinggi. Kami perlu Tuhan kuasa yang baru. Syagara pala 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 pala. Ganlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Ganlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
bersama-sama rindukan kuasa anugerah. Mari bersama-sama merindukan kekuatan anugerah. Mengalir, mengalir, mengalir Roh Kudus. Syakana lama-lama rasyahlah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syakaramaya lama-lama rasul. Kuasa mujizat-Mu mengalir atas kami. Syakaramaya lama-ya lanarase. Tangan kasih-Mu yang ajaib mengalir. Haleluya. Lama-lama-lama-lama-lama. Kami menantikan kuasa-Mu Tuhan. Syakarabaya lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Sekarabaya lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kedahsyatan terjadi atas kami semuanya malam hari ini. Syakarabal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 a
Shikara pala 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 pala. Terima kasih. Irabaya la bala 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 bala. Shikara paya la bala bala bala. Terima kasih. Siara bala panasa. Kuri karasya la bala 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 bala. Sera baba 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 baba. Shurna ya la mala mala mu. Shirabaya la bala 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 bala. Shekarabaya la bala 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 bala. Shekarabaya la bala 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 bala. Shenaya la bala bala. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari malam hari ini kita yang sudah mendengar suara kebenaran perkataan firman Tuhan, relakan dirimu, relakan hidupmu, relakan hatimu.
agar engkau diperbarui oleh Tuhan. Engkau yang merasa putus harapan, engkau yang merasa kehilangan pengharapan, engkau yang selama ini takut, engkau yang selama ini tidak mempunyai kepercayaan dalam diri. Mari minta kepada Allah Roh Kudus seperti halnya para murid. Mereka menanti-nantikan karya urapan baru. Dan pada akhirnya ketika mereka berkumpul, mereka bersehati, mereka bertekun, mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mari malam hari ini kau yang ingin mengalami lawatan Tuhan, kau boleh angkat tanganmu. Angkat tanganmu, kata Tuhan. Dan mari bersama-sama berkata, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Mari kau yang sudah mengangkat tanganmu, kau boleh berdiri tempatmu masing-masing. Izinkan malam hari ini Tuhan berkarya menjamah akan seluruh aspek hidupmu. Engkau akan dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau akan dipimpin oleh pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Mari kau yang sudah berdiri, kau boleh maju ke tempat masing-masing. Maju ke depan. Ya Tuhan, terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Syakara pala-pala-pala-pala-palamu. Ya, para kecer bisa membantu. Siapkan diri. Syakara pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala. Syakara maya lama-lama-lama-lamu. Syakara manaya lama-lamu. Kuasa-Mu Tuhan berkarya, bekerja, mengalir. Syakara pala-pala-pala-pala-pala-pala-pala. Di dalam nama Yesus, kekuatan ilahi, lawatan baru. Roh Kudus, karya-Mu ajaib mengalir. Terima urapan-Mu dalam nama Yesus. Syakara pala-pala-pala syalamu. Yes, tetapkan panggilan-Mu, kata Tuhan. Tetapkan panggilan-Mu, kata Tuhan. Tetapkan panggilan-Mu. Teguhkan panggilan-Mu. Sekarang terima roh yang memberikan keberanian. Roh yang berani meninggalkan, roh yang memenuhi relung hatimu di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Api kuasa diperbarui di dalam nama Yesus. Syakala marapatara para syakalamu. Di dalam nama Yesus, api urapan mengalir
mengalir berkatnya, murahan di dalam nama Yesus. Syakala malama ratakala bayalamu, di dalam nama Yesus. Api kemurahan Tuhan mengalir berkarya bekerja. Diurapi, dilembutkan hatinya, diperbarui jiwamu di dalam nama Yesus. Syakala marapatara malapara syanamu. Ya, terima dengan kelembutan. Api urapan berdampak atas hidupmu di dalam nama Yesus. Diperbarui di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menjamah, diurapi di dalam nama Yesus. Diurapi di dalam nama Yesus. Urapan untuk para terunimu Tuhan di dalam nama Yesus. Mengalir Roh Kudus, karya Tuhan yang ajaib berkarya bekerja di dalam nama Yesus. Urapan baru mengalir. Ya, secara khusus Tuhan untuk anakmu, beri pemulihan, beri kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidupmu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidupmu. Pertolongan
Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu yang memberikan kami kelegaan. Terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau memberikan lawatan bagi kami. Kami berterima kasih karena hari ini Tuhan adalah hari yang awal, hari yang pertama untuk kami dibenahi dari hari ke hari. Sehingga saat esok Tuhan kembali Engkau melawat kami semuanya. Kami semakin dipersiapkan. Kami semakin diperbaharui. Secara khusus Tuhan dalam batin kami, dalam pikiran kami. Firman-Mu jelas berkata, siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan hari ini Tuhan kami mengalami pembaharuan daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami yang sakit di dalam hati kami disembuhkan. Amin. Disembuhkan. Amin. Dipulihkan. Amin. Dikuduskan. Amin. Setiap kekecewaan batin, setiap kekecewaan hati ditolakkan dalam kuasa darah Yesus. Kami diperbarui. Kami ditolong. Bahkan kami yang sedang kehilangan berkat jasmani, mulai malam hari ini Tuhan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Berkat kami yang terhilang dipulihkan oleh Tuhan. Kami boleh melihat janji-Mu Tuhan, seperti halnya para murid menerima pembaharuan di dalam-Mu. Kami hari ini pun juga mengalami pembaharuan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah. Kami esok akan datang kembali. Kami besok Tuhan mau menerima anugerah-Mu yang berikut. Tuhan tolong beri kami ketekunan. Beri kami Tuhan hati yang memiliki rasa berkesinambungan. Bahwa kami sungguh perlu dan kami memerlukan Tuhan. Tolong kami. Terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir. Mereka yang masih di luar kota, mereka yang berhalangan, bahkan mereka yang masih belum mempunyai minat untuk datang mencari Tuhan, Tuhan menolong, memberkati mereka satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan kami yang sakit, supaya mereka disembuhkan dan bisa kembali datang ke tempat ini. Terima kasih. Sebentar kami juga akan menerima berkat jasmani melalui makanan minuman yang sudah disediakan. Tuhan kiranya menolong memberkati. Tuhan juga memberkati untuk sidang jemaat-Mu yang sudah menyediakan. Gantikan dan terus gantikan berkali lipat. Sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan sungguh menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami. Mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Kita pulang bersama-sama dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya dan kita pulang dengan membawa berkat damai yang datang daripada Allah Bapa di surga sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami.
Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.